Oke, soal yang pertama, nama senyawa BF3 adalah apa? Oke, BF3 termasuk senyawa apa nih? Oke, BF3 termasuk senyawa kovalen. Ingat ya, kovalen dibentuk dari dua buah unsur yang sama-sama elektronegatif ya. Nah, umumnya senyawa kovalen itu dibentuk dari unsur apa? Non-logam dengan non-logam ya. Jadi non-logam dengan non-logam. Tapi ada juga nanti walaupun unsur logam dengan non-logam termasuk juga senyawa kovalen ya. Contohnya BeCl2 ya. Oke, sekarang bagaimana cara menamakannya? Oke, kita bicara masalah tata nama senyawa kovalen. Nah, ini kovalennya adalah kovalen yang biner. Artinya senyawa yang molekuler dibentuk dari dua atom yang beda jenisnya ya. Jadi kan BF3 kan tulisan atas boron sama fluor, kan beda ya boron sama fluor ya. Oke, tata namanya gimana? Yang pertama, bicara dulu masalah urutan penulisan. Ini maksudnya, kenapa tulisnya BF3 bukan F3B? Nah, karena ada urutannya. Ya, gimana urutannya gini? Boron, kemudian silikon, kemudian karbon, lalu SB ini antimon ya namanya, kemudian arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, lalu sulfur, kemudian iodium, lalu brom, klor, oksigen, dan terakhir fluor. Jadi biasanya unsur yang lebih di kiri itu ditulis lebih dahulu dibandingkan unsur yang kanan ya. Makanya BF3. Kenapa? Karena B letaknya lebih di kiri dibandingkan fluor. Maka BF3. Jadi kalau misalkan ada apa ya? Ada N dengan oksigen. Berarti senyawa yang dibentuk dari nitrogen sama oksigen, ya pasti N duluan disebut dibandingkan oksigen. Ya. Contohnya apa? Contohnya NO atau NO2 atau N2O3 atau juga N2O5 ya. Selalu N lebih dahulu dibandingkan oksigen. Kemudian yang kedua adalah masalah penyebutannya. Nah, penyebutannya gimana? Nah, karena biner, kan berarti disusun atas dua unsur non-logam ya. Berarti pertama sebutkan dulu unsur non-logam pertama, ya, unsur non-logam yang pertama, baru nanti unsur non-logam yang kedua. Nah, cuma masalahnya dalam penyebutan non-logam yang kedua itu perlu ditambahkan akhiran ida, ya. Nah, kemudian gini, ketika suatu senyawa terbentuk dari unsur nitrogen sama oksigen, bisa NO, bisa NO2, bisa N2O3, bisa juga N2O5. Jadi, keempat senyawa ini, komposisi N sama O-nya beda-beda ya. Di sini N-nya 1, O-nya 1. Di sini N-nya 1, O-nya 2. Di sini N-nya 2, O-nya 3. Di sini N-nya 2, O-nya 5. Nah, beda-beda. Nah, makanya untuk membedakannya, jumlahnya itu, jumlah dalam tiap senyawa ini, ya, jumlah atom dalam tiap senyawa ini mesti juga disebutin, ya. Kan jumlahnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan selanjutnya ya. Nah, dimana kalau jumlahnya 1, itu disebut dengan mono. Kadang-kadang nggak perlu disebut juga apa ya. Jadi kalau misalkan jumlah 1, boleh nih mono nitrogen, atau bisa juga, nggak usah sebut langsung aja nitrogen, gitu ya. Kemudian kalau 2, awalannya di, kalau ketiga apa? Tri. Kalau 4, boleh dimakan awalan tetra. Kalau 5, penta. Kalau 6, heksa. 7, apa? Hepta. 8, okta. Kalau 9, nona. Kalau 10, deka. Ya. Jadi contohnya kalau ini, NO. Namanya apa nih? Ya udah, kan N-nya 1, oksigennya 1. Biasanya kalau 1 awalannya mono, atau nggak usah sebut juga apa-apa ya. Berarti nggak usah sebut aja nitrogen. Kemudian nama non-logam yang kedua kan oksigen. Ya, jumlahnya 1. Kalau 1 nggak usah sebut juga apa-apa ya. Tapi ingat, penyebutan atom yang kedua, non-logam kedua, tambah akhiran ida. Ya, berarti bukan oksigen, tapi namanya oksida. Kalau ini namanya apa? Kan yang pertama cuma 1, ya ada tulisannya nitrogen. Kemudian yang kedua, oksigen. Ada 2, berarti perlu awalan di. Ingat ya, nama atom, nama non-logam yang kedua, tambah akhiran ida. Berarti dioksida. Ya, kalau ini namanya apa? Ini namanya apa? Nitrogennya 2, berarti perlu awalan di ya. Berarti di nitrogen. Kemudian, oksigennya ada 3, berarti tri. Ingat,
nama logam yang kedua tambah akhiran ida, berarti trioksida. Kalau ini namanya apa nih? Berarti dinitrogen, oksigennya ada 5, berarti kalau 5 kan penta ya, penta, ingat tambah akhiran ida, oksida ya. Nah berarti kalau senyawa BF3 ya udah gampang ya, BF3 ada B kan boron, F itu fluor ya. Ya udah, berarti sebutin dulu unsur yang pertama. Unsur pertama boron, jumlahnya 1 kan ya. Ya udah, kalau 1 nggak usah disebutkan jumlahnya, berarti tinggal langsung boron. Kemudian yang kedua fluor, fluornya 3, berarti tri. Ingat, kemudian unsur yang kedua perlu tambahkan akhiran ida. Berarti namanya apa nih? Ya, boron trifluorida ya. Kenapa ida? Karena unsur yang kedua perlu ditambahkan akhiran ida ya. Berarti nama yang benar yang mana? Yang D, boron trifluorida ya. Nah, tapi juga ada beberapa senyawa kovalen biner yang tidak mengikuti aturan ini. Ya, aturan ini. Nah, biasanya senyawanya itu adalah senyawa-senyawa yang sudah umum dikenal. Ya, contohnya apa? Contohnya kayak NH3, kemudian H2O, CH4, kemudian N2H4, ya, dimana kalau NH3 itu namanya amonia. Ya, kalau H2O namanya apa? Ya, air. Ya, ini kan paling sering air ya. CH4 metana, N2H4 itu hidrazin.